Halo, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan tentang kebijakan fiskal dan kegiatan moneter. Ini terdiri dari Iklim, Julianti, Mauren, dan Desi. Kebijakan fiskal, pendahuluan kondisi fiskal di Indonesia, isu terbaru terkait kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara. Kebijakan ini dibuat oleh John Keynes. Dalam teori ini, ia menjelaskan Keynes meyakini bahwa menaikkan dan penurunan pendapatan dan pengeluaran dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Kebijakan fiskal dibuat dengan tujuan pertama, meningkatkan pendapatan nasional. Dengan meningkatnya perkembangan bisnis, maka masyarakat juga akan mendapatkan pendapatan yang tinggi. Pendapatan nasional ini dapat membantu masyarakat membelanjakan pendapatannya hingga daya beli masyarakat meningkat. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran. Pengangguran dapat membuat pertumbuhan laju ekonomi menjadi terhambat. Pengangguran dapat dicegah dengan memperluas lapangan pekerjaan sehingga pertumbuhan pendapatan nasional bisa terus tumbuh. Yang ketiga, menstabilitaskan harga. Menstabilitaskan harga dapat dilakukan dengan menstabilitaskan harga umum pada tingkat yang layak. Yang artinya ketika harga umum turun, maka akan mengakibatkan pengangguran yang meningkat. Mengapa? Karena sektor usaha akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga mereka akan melakukan PHK secara beruntun. Sebaliknya, jika harga umum naik dan mengalami inflasi, maka akan membawakan dampak yang baik bagi perekonomian. Yang ketiga, ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah sehingga kondisi perekonomian tetap stabil. Pengeluaran pemerintah dilakukan dengan cara menurunkan dan membatasi uang yang beredar di masyarakat sehingga ketika terjadi inflasi, maka perekonomian tetap stabil. Yang kedua, ada pajak. Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang berperan untuk mengatur anggaran pemerintah. Tinggi rendahnya tarif pajak ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, ketika terjadi inflasi, maka pemerintah akan menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Yang kedua, sebaliknya, ketika pengangguran meningkat, maka pemerintah akan menambah pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini adalah kebijakan yang menaikkan belanja pemerintah dan menurunkan tarif pajak agar daya beli masyarakat meningkat. Kebijakan ini diterapkan ketika kondisi perekonomian suatu negara menjadi lemah, yang artinya pengangguran meningkat, bisnis lesu, dan daya beli masyarakat berkurang. Kebijakan ini diterapkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Contoh kebijakan fiskal ekspansif, yaitu dengan adanya pengurangan pajak pendapatan perseorangan, sehingga masyarakat bisa memiliki uang lebih dan membantu perekonomian dengan meningkatkan daya belinya. Yang kedua, ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan yang menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan tarif pajak agar perekonomian tetap dalam kondisi yang stabil. Kebijakan fiskal kontraktif ini diterapkan untuk menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi.
Aneh memang, padahal jika pertumbuhan laju ekonomi meningkat, maka akan membuat negara itu mendapatkan keuntungan, tetapi tidak pada negara yang mengalami inflasi yang terlalu tinggi. Contoh dari kebijakan fiskal kontraktif itu adalah meningkatkan tarif pajak pada kendaraan roda 2 dan roda 4 sehingga pendapatan pajak bisa meningkat. Oke, selanjutnya kondisi fiskal di Indonesia. Jadi, kebijakan fiskal itu berhubungan dengan pengaturan pendapatan dan belanja negara, yang berhubungan erat juga dengan yang namanya pajak. Jadi, kalau kalian ingin mengetahui kondisi fiskal di Indonesia itu, kalian dapat melihat data APBN melalui situs resminya Kemenku. Baru di sini kita dapat melihat postur anggaran APBN 2020. Jadi, nampak jelas bahwa belanja negara Indonesia lebih tinggi daripada pendapatan negara. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintahan pusat, transfer ke daerah, dan dana desa yang disebut juga dengan alokasi. Sedangkan pendapatan negara itu terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari pendapatan STA atau BLU atau Badan Layanan Umum, dan penerimaan hibah. Jadi di sini udah nampak jelas bahwa belanja negara itu jauh lebih tinggi daripada pendapatan negara yang menghasilkan defisit anggaran hingga 37,2 triliun. Jadi Sri Mulyani mengatakan bahwa ketika defisit anggaran suatu negara tinggi, maka pasti utang luar negeri negara tersebut juga tinggi. Jadi beliau juga mengatakan bahwa bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai negatif 0,4%. Namun, di tahun 2020, Kemenku mengatakan bahwa pengelolaan APBN berada pada jalur positif. Jadi, apa alasan Kemenku mengatakan hal tersebut, walaupun Indonesia mengalami defisit sebesar 37,2 triliun, itu karena belanja negara Indonesia ini digunakan untuk anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran alokasi dana desa, dan anggaran infrastruktur. Jadi, belanja negara Indonesia itu digunakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia itu sendiri. Terutama apalagi di tahun 2020 yang semua negara harus berada dalam kesulitan akibat pandemi. Hal ini juga menyebabkan anggaran kesehatan di Indonesia melonjak tinggi hingga mengalami pertumbuhan hingga 13,0%. Jadi itulah kenapa alasan Kemenku mengatakan bahwa pengelolaan APBN itu masih dalam jalur positif ya, karena belanja negara itu digunakan untuk masyarakat Indonesia sendiri. Baru yang ketiga ada isu terbaru terkait kebijakan fiskal. Jadi isu-isu di tahun 2020 ini pasti tentangnya COVID-19. COVID-19 menyebabkan meningkatnya defisit anggaran dan utang Indonesia. Jadi di sini kita akan membahas tentang penyebab terjadinya peningkatan defisit anggaran dan utang Indonesia. Di sini kita bisa lihat jelas bahwa defisit anggaran APBN 2019 hanya mencapai 296 triliun. Sedangkan defisit anggaran di 2020 mencapai 37,2 triliun dan kita bisa lihat jelas bahwa itu meningkat lumayan drastis. Lalu apa penyebab terjadinya peningkatan tersebut? Yang pertama itu karena pemerintahan Indonesia merealokasikan anggaran barang dan jasa untuk penanganan COVID-19. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, anggaran kesehatan Indonesia di tahun 2020 itu melonjak tinggi. Karena pemerintahan Indonesia itu harus menyediakan fasilitas, alat kesehatan, obat-obatan, bahkan tenaga medis untuk pasien COVID-19. Jadi inilah yang menyebabkan meningkatnya defisit anggaran dan utang Indonesia karena harus dialokasikan ke anggaran kesehatan. Terus yang kedua ada Kemenku juga menerbitkan PMK 23 per 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan. Apa itu stimulus pajak? Stimulus pajak itu berarti karyawan yang mempunyai NPWP dan memiliki penghasilan bruto kurang dari 200 juta per tahunnya mendapatkan semacam penghasilan tambahan yang berupa tidak dipotongnya pajak dari penghasilan mereka. Jadi ini juga alasan kenapa terjadinya peningkatan defisit anggaran ya, karena kalau seorang karyawan yang mempunyai NPWP tidak membayar pajak, maka penghasilan negara tersebut pastinya menurun. Tapi kenapa Indonesia melakukan ini? Karena di tahun 2020 semua orang mengalami kesulitan ekonomi dan demi membantu masyarakat, Indonesia terutama Kemenku menerbitkan PMK 23 per 2020 ini. Terus yang ketiga ada pemerintahan memberikan social safety net. Social safety net itu kayak semacam bentuk dari bantuan Kemensos untuk
mengurangi beban dari masyarakat yang miskin dan rentan dengan bentuk bisa PKH, KIP, kartu sembako, dan beras sejahtera. Kebijakan moneter, pendahuluan kondisi moneter di Indonesia, isu terbaru terkait kebijakan moneter. Jadi apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah rupiah yang beredar dan suku bunga. Next. Jadi jenis-jenis kebijakan moneter ada dua. Yang jenis pertama adalah kebijakan ekspansif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan cara menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintahan oleh bank-bank sentral, dan juga menurunkan syarat-syarat cadangan untuk bank. Nah, kebijakan ekspansif ini juga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia dan juga dapat meningkatkan aktivitas bisnis dan kegiatan belanja konsumen. Kebijakan ekspansif ini termasuk beresiko karena dapat meningkatkan tingkat inflasi. Dan kebijakan ekspansif ini juga disebut sebagai kebijakan uang longgar atau easy money policy. Jenis kedua dari kebijakan moneter ini adalah kebijakan kontraktif. Kebijakan kontraktif ini merupakan sebaliknya dari kebijakan ekspansif yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan juga meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan kontraktif ini biasanya digunakan pada saat mengalami inflasi. Dan kebijakan kontraktif ini juga disebut sebagai kebijakan uang ketat atau tight money policy. Instrumen kebijakan moneter ada 5. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Memperjualbelikan surat-surat berharga negara seperti surat utang negara. Semakin banyak surat yang dibelanja oleh masyarakat, maka semakin berkurang juga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan diskonto. Ini dilakukan bank dengan cara meningkatkan nilai suku bunga dengan tujuan meningkatkan minat masyarakat untuk menabung. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas. Di sini akan menetapkan persediaan kas pada bank dan kas atau uang yang beredar. Semakin sedikit uang yang beredar, maka inflasi dapat ditekan. Nah, yang keempat adalah kebijakan kredit selektif. Pada kebijakan ini terdapat 2 jenis kredit. Yang pertama adalah kredit ketat. Kredit ketat ini merupakan kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar pada saat inflasi dengan syarat-syarat yang dipersulit. Kemudian jenis kedua adalah kredit longgar. Kredit longgar merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar pada saat terjadi deflasi dengan syarat-syarat yang dipermudah. Kemudian instrumen kelima adalah kebijakan dorongan moral. Akan mengadakan pertemuan langsung antara bank sentral dengan para pemimpin bank umum untuk membahas mengenai menahan atau melepaskan pinjaman. Next. Tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter. Dengan menganut sistem nilai tukar yang mengembang, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan.
Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen ya, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Next. Inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Yang pertama ada inflasi harga. Secara tahunan, inflasi IHK tercatat rendah yakni sebesar 1,42%. Inflasi yang rendah dipengaruhi turunnya inflasi inti sejalan permintaan domestik yang belum kuat serta konsistensi Bank Indonesia mengarahkan ekspektasi inflasi dalam kisaran target dan menjaga stabilitas nilai tukar. Kedua ada inflasi volatile food. Inflasi kelompok volatile food tetap rendah karena dipengaruhi oleh berlanjutnya penurunan harga barang panggang seiring permintaan domestik yang belum kuat. Pasokannya memadai sejalan panen di beberapa serta produksi. Yang ketiga ada inflasi administered price. Inflasi kelompok administered price melambat terutama didorong berlanjutnya penurunan tarif angkutan udara. Bank Indonesia konsistensi menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Guna mengendalikan inflasi tetap dalam kisaran targetnya. Isu terbaru terkait kebijakan moneter. Bank Indonesia mengumumkan 5 kebijakan untuk melawan dampak virus corona. Yang pertama, Bank Indonesia meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan. Intensitas intervensi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri pasar karena Bank Indonesia selalu berada di pasar untuk menjaga dan mengawasi pasar. Yang kedua, Bank Indonesia menurunkan rasio giro wajib minimum atau GWM valuta asing bank-bank umum konvensional yang sebelumnya 8% dari DPK menjadi 4% dari DPK. Kebijakan ini akan mempermudah perbankan untuk memasok pasar talas. Yang ketiga, Bank Indonesia menurunkan GWM rupiah sebesar 50 BPS yang ditujukan kepada perbankan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor yang berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia. Dengan penurunan sebesar 50 BPS, diharapkan pemerintah mempermudah dunia usaha dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan biaya yang lebih murah. Penurunan GWM, bank-bank membiayai ekspor impor sekaligus mengkompensasi kenaikan biaya perdagangan. Yang keempat, Bank Indonesia memperluas jenis dan cakupan underlying transaksi bagi investor asing dalam melakukan perlindung nilai termasuk domestic non-derivative forward. Perluasan bagi investor melepas SBN dan memasukkan ke rekening di Indonesia atau rekening dalam rupiah bisa digunakan seperti underlying transaksi untuk membeli DNDF. Yang kelima,
Bank Indonesia menegaskan investor global dapat menggunakan bank kustodian baik global maupun domestik dalam melakukan investasi di Indonesia. Bank Indonesia akan menghargai dengan OJK dan pemerintah dalam penanganan dampak virus corona ke ekonomi Indonesia. Bank Indonesia akan terus menghargai independensi OJK dan pemerintah. Bank Indonesia terus memantau pasar keuangan dan perekonomian termasuk dalam dampak COVID-19 memaksimalkan baruan kebijakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.